Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam persaudaraan dan cinta damai untuk saudara dan sahabatku. Wabil khusus untuk keluarga besar Al-Kafi Abah Rafi Cirebon dimanapun berada. Saya doakan semoga Allah senantiasa memberikan kita semua kesehatan lahir batin, berkah panjang umur, berkah usahanya, berkah rezeki, berkah seluruh keluarganya, dan kita semua tetap iman Islam, tetap bisa istiqomah untuk beramal dan beribadah, dan kita semua tetap dalam perlindungan, pertolongan, dan keselamatan lahir batin dari segala mara bahaya, bencana, malapetaka, dan fitnah dunia wal akhirah. Amin ya mujibas sa'ilin. Saudara dan sahabatku dimanapun berada, marilah kita bersama-sama untuk membaca sholawat Nabi. Semoga Allah meridhoi, memberikan berkah dan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semua. Apabila yang menonton video saya ini banyak, insya Allah yang membaca sholawatnya juga banyak. Jadi tolong jangan di skip video saya. Marilah kita budayakan membaca sholawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saudara dan sahabatku, ini adalah kisah nyata yang saya alami sendiri. Kurang lebih terjadi pada tahun 2010. Waktu itu saya sangat membutuhkan kebutuhan yang mendesak. Tidak ada lagi butuhnya itu uang. Karena memang sudah pinjam sana sini belum mendapatkan hasil.
kemana-mana sudah usaha, belum juga mendapatkan hasil. Saya sudah mengamalkan beberapa amalan yang diberikan guru saya. Amalan ini saya baca, cara ini juga saya baca. Kalau malam full, saya membaca amalan satu persatu. Selesai ini saya baca, lalu saya baca lagi yang lainnya. Terus begitu. Akhirnya pada suatu malam saya istirahat setelah membaca amalan yang setiap malam saya baca. Saya merenung, saya berpikir, kenapa amalan yang saya baca ini belum juga ada hikmahnya, belum juga ada manfaatnya. Tapi saya tepis dalam hati, karena saya yakin Allah pasti memberikan pertolongan. Memang karena belum waktunya saja. Dalam pikiran saya terus ada kebimbangan juga, ada putus asa juga. Tapi terus saya tepis keputusasaan itu dengan keyakinan yang kuat. Karena Allah kalau sudah memberikan pertolongan itu tidak tanggung-tanggung. Insya Allah semuanya selesai. Akhirnya ada suatu pikiran dalam benak saya. Kalau saya mendoakan orang lain, maka akan berbalik kepada saya dan keluarga. Pikiran itu mulai terus berjalan sampai jauh. Akhirnya saya menemukan suatu cara. Kalau saya menghadiahkan Al-Fatihah kepada para nabi, para malaikat, para wali, para leluhur, ibu dan bapak saya, kepada saudara muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang masih hidup dan sudah tiada. Saya punya prinsip akhirnya. Insya Allah doa saya ini diijabah. Karena saya mendoakan mereka. Dan akan berbalik ke saya sendiri nantinya. Saudara dan sahabatku yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah. Akhirnya saya catat. Di buku saya catat satu persatu. Apa yang harus saya lakukan, menghadiahkan Al-Fatihahnya kemana. Saya catat satu persatu. Saya hadiahkan Fatihah ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para malaikat. Saya baca satu-satu. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar Nakir, Malik, Ridwan, semua. Malaikat 10 itu saya hadiahkan Al-Fatihah satu-satu. Terus kepada para nabi juga saya hadiahkan Fatihah juga. 25 nabi itu saya hadiahkan Al-Fatihah. Terus juga kepada para wali yang 9 juga saya hadiahkan Al-Fatihah. Dari Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Gresik, Sunan Kudus, Sunan lainnya saya hadiahkan Fatihah. 9 wali saya hadiahkan Fatihah. Saya tulis di buku biar saya tidak lupa. Agar nanti saya baca lebih mudah kalau ada tulisannya. Saya tulis satu persatu. Dan juga saya menghadiahkan Al-Fatihah kepada guru-guru saya. Saya tulis satu persatu. Saya pernah belajar kemana, belajar ngaji di mana, belajar keilmuan di mana. Saya tulis namanya satu persatu guru saya. Saya hadiahkan Al-Fatihah juga satu-satu.
Terus kepada wali Korea, wali tempatan, ataupun leluhur, kalau bahasa Jawanya sing bau rekso, leluhur saya di desa saya, siapa-siapa saya tulis. Satu-satu saya hadiahkan Al-Fatihah. Lalu kepada kakek nenek saya, kepada buyut saya hadiahkan Al-Fatihah juga. Nah, terus kepada ibu dan bapak saya hadiahkan Al-Fatihah juga, satu-satu. Kepada kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, saya hadiahkan Al-Fatihah juga. Dan kepada ahli kubur semuanya juga, dari zamannya Nabi Adam sampai sekarang, saya hadiahkan Al-Fatihah. Semua umat Nabi Muhammad saya hadiahkan Al-Fatihah. Saya jadikan satu saja, karena memang banyak. Saudara dan sahabatku semua, saya baca itu, karena memang hadiah Al-Fatihahnya lumayan banyak, karena satu-satu. Kalau yang saya jadikan satu, yaitu muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat, saya jadikan satu. Kepada umat Nabi Muhammad juga seluruhnya saya jadikan satu. Saudara dan sahabatku semua, alhamdulillah pagi-pagi saya ada yang transfer uang. Beliau langsung telepon ke saya, katanya mengucapkan terima kasih, memberikan hadiah, karena usahanya lancar, usahanya sudah maju berkembang. Dan katanya beliau berbicara ke saya, zikir yang dibaca itu dari temannya, dan temannya itu dijajah dari saya. Ya, karena saya juga tidak kenal teman yang mana, beliau tidak menyebutkan. Yang terpenting saya memberikan ini ikhlas sebagai hadiah, sebagai rasa syukur katanya. Ya udah, saya terima saja. Saya sangat gembira dan bahagia mendapatkan rezeki yang tidak terduga dan tidak disangka-sangka. Itulah kuasa Allah yang tidak bisa kita pikirkan. Saudara dan sahabatku, silakan bisa mengikuti jejak saya. Semoga bisa ada dapat rezeki dan juga ada kebutuhan mendesak bisa terpenuhi. Yang terpenting kita ikhlas menjalankan, yakin bahwa Allah memberikan pertolongan. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Ini adalah cerita saya, cerita nyata saya. Semoga bisa menjadi hikmahnya. Tetap berkeyakinan kepada Allah bahwa Allah Maha memberikan pertolongan. Tetap kita berdoa, berusaha semaksimal mungkin. Jangan berhenti sebelum terbukti. Jangan malas sebelum terbalas. Jangan putus asa sebelum terasa. Apabila ada kata-kata saya ataupun ucapan saya yang tidak berkenan di hati saudara dan sahabatku semua, saya mohon maaf lahir dan batin. Karena saya manusia biasa, tidak luput dari dosa dan kesalahan. Saya akhiri saja pertemuan kita pada kali ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inna fatahna laka fatham mubina nasarum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Akhirul kalam wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.